Dulu, dirinya ini kapten angkatan udara paling handal. Tapi, sebuah insiden pembajakan pesawat membuatnya harus dipecat sebagai prajurit. Setahun berlalu, saat dia menjadi co-pilot pesawat komersil, pembajakan kembali terjadi. Dihadapkan dengan pilihan sulit, co-pilot tersebut berusaha menyelamatkan para penumpang. Bagaimana nasib puluhan penumpang ini? Disclaimer dulu bahwa film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi apa yang ada di film ini pernah terjadi. Dan inilah Hijack 1971. Di tahun 1969, dua orang pilot pesawat tempur sedang melakukan patroli. Sebelum kembali, mereka melakukan manuver-manuver ekstrim di udara. Sang kapten yang bernama Tae-in memerintahkan rekannya yang bernama Dong-chul untuk mengikutinya. Dia akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Tiba-tiba, panggilan darurat masuk. Mereka diminta untuk menuju ke satu koordinat. Ternyata, ada satu pesawat yang sedang terbang ke Korea Utara. Kapten Tae-in mencoba untuk mendekati pesawatnya. Nah, di sini dia melihat puluhan penumpang yang ketakutan. Tae-in lalu melapor bahwa dia hanya melihat co-pilot yang mengemudikan pesawat. Tae-in juga mengenali co-pilot tersebut yang bernama Min-so. Tae-in mencoba menghubungi co-pilot Min-so dan memintanya untuk berputar. Tapi si co-pilot tidak menjawab. Dia memberikan kode ke Tae-in. Di belakangnya sudah ada seseorang yang menodongkan senjatanya. Karena tidak juga menjawab, Tae-in diminta untuk memberikan tembakan peringatan. Alarm peringatan terdengar, tapi si pembajak meminta co-pilot untuk tetap terbang lurus. Tae-in pun membatalkan tembakannya. Dia merasa ada yang aneh. Tapi kantor pusat tetap meminta Tae-in untuk menembak mesin pesawatnya sebelum pesawat itu sampai ke Korea Utara. Tae-in menolak karena bisa saja akan ada banyak sekali korban jiwa. Apalagi tembakannya bisa mengenai tabung bahan bakar. Tapi kantor pusat mencoba meyakinkan Tae-in bahwa pesawat akan mendarat aman dengan satu mesin pesawat. Kantor pusat tetap terus memaksa Tae-in. Dia diberi waktu 30 detik untuk melakukannya sebelum pesawat itu benar-benar masuk ke Korea Utara. Tae-in dihadapkan dengan pilihan sulit. Waktu tersisa 10 detik lagi. Tae-in diminta untuk segera menembak. Tae-in pun menolak dan pesawat penumpang tersebut memasuki Korea Utara. Atasannya pun sangat marah. Dia bahkan harus terus meminta maaf ke staf kepresidenan untuk menjelaskan situasi ini. Apa susahnya menembak satu mesin pesawat dan menghentikan 51 penumpang yang dibawa kabur ke Korea Utara. Tae-in tidak mau ambil risiko karena dia yakin pesawat tersebut sedang dibajak. Atasnya bilang tidak ada tanda-tanda pembajakan, tapi Tae-in mengenal co-pilot tersebut. Dia bersikap aneh seperti sedang mendapatkan tekanan. Atasnya sangat marah, apalagi presiden memanggil Tae-in dan juga Dong-chul untuk melapor. Atasannya bilang agar Tae-in melapor bahwa senjata mereka gagal fungsi dan tidak bisa ditembakkan. Dong-chul akhirnya diskor selama sebulan, sementara Tae-in dibebas tugaskan. Sebelum pergi, Tae-in diminta untuk mengingat dosa-dosanya ke keluarga dari 51 penumpang yang kini di Korea Utara. Untungnya, Presiden Korea Selatan berhasil melakukan negosiasi setelah berbulan-bulan dan berhasil memulangkan para penumpang secara bertahap. Tae-in dan juga istrinya pergi ke rumahnya Min-so. Istrinya Min-so sangat berterima kasih karena selama ini Tae-in sudah mau membantu mereka dan juga menyekolahkan anaknya. Malam harinya, mereka pergi ke perbatasan. Istrinya Min-so mencoba mencari suaminya, tapi dari tadi mereka tidak melihatnya. Tae-in mencoba menanyakan ke tentara perbatasan. Nah, tentara itu bilang mereka hanya bisa memulangkan 39 orang. 7 orang penumpang, 2 kru pesawat, dan juga 2 pilot masih tertahan di sana.
Tein menanyakan alasannya, tapi tentara tersebut tidak mau menjawab. Tanpa dijelaskan pun, mereka sudah paham. Tein terdiam, dia teringat akan perkataan atasannya dulu. Dia melihat keluarga para penumpang yang menangis. Berita lalu menyiarkan tentang 11 penumpang yang tidak bisa kembali ke Korea Selatan karena diduga memiliki kemampuan khusus. Mereka ditahan di Korea Utara. Setahun berlalu, Tein sekarang menjadi co-pilot di sebuah penerbangan komersil. Tapi namanya sudah sangat buruk. Bahkan kru pesawat sering membicarakan dirinya. Teinlah penyebab 51 penumpang sampai di Korea Utara. Sementara itu, seorang pria bernama Yongdae terlihat di bandara. Di waktu yang sama, sang pilot bernama Gyu mencoba bertanya ke Tein, kenapa Tein tidak menembak waktu itu. Dia hanya ingin tahu alasannya, agar Gyu bisa mempercayai Tein untuk menjaga keselamatan para penumpang. Tein bilang bahwa dia melihat Minso waktu itu yang menggelengkan kepalanya. Minso terlihat ingin melindungi para penumpangnya, jadi dia tidak melakukannya. Gyu pun tersenyum. Tein memang gagal menjadi seorang prajurit, tapi dia layak menjadi pilot pesawat komersil. Memang sulit membuat keputusan logis di situasi seperti itu, tapi Tein punya naluri untuk menyelamatkan orang lain. Kembali ke bandara, pintu dibuka dan semua penumpang berlari berebut kursi yang mereka inginkan. Tein dan juga Gyu mendengar suara keributan dari belakang. Tein mencoba menenangkan para penumpang yang berkelahi. Seorang ibu-ibu membawa ayam di pesawat. Nah, ada salah satu penumpang yang komplain karena merasa terganggu. Singkatnya, Tein bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pesawat pun lepas landas di tanggal 23 Januari 1971, tepat di jam 13.07. Nah, ibu-ibu yang membawa ayam tadi bertanya ke Yongdae kenapa dirinya bepergian seorang diri. Yongdae bilang bahwa ibunya sudah meninggal, jadi dia akan tinggal dengan kakaknya. Yongdae juga menjelaskan bahwa saat dia kembali, ternyata ibunya sudah tewas karena kelaparan. Bahkan, Yongdae sendirilah yang mengkremasi jasad ibunya. Sementara di kokpit, autopilot dihidupkan. Kapten Gyu lalu bilang bahwa dia akan mempercayai Tein untuk mendaratkan pesawatnya. Tein tentu sangat senang akhirnya dia bisa dipercaya. Kembali ke Yongdae, dia meminta maaf ke ibu di sebelahnya karena penerbangan ini akan sangat lama. Yongdae lalu memasang bom di pintu masuk kokpit. Dia juga melempar granat rakitannya. Granat itu pun meledak dan pesawat langsung menukik tajam. Bom yang terpasang di pintu juga meledak dan melukai Kapten Gyu. Pesawat itu pun kehilangan kendali dan berputar-putar di udara. Tein berusaha keras mengendalikannya. Pesawat itu mengarah ke area pegunungan. Untungnya, pesawat tersebut berhasil dikendalikannya. Tapi masalahnya, di hadapan mereka ada gunung yang sangat tinggi. Kapten Gyu meminta Tein untuk segera menarik tuasnya. Tein menarik sekuat tenaga. Dia meminta ke Kapten Gyu untuk menambah dorongan. Pesawat itu melaju sangat cepat dan berhasil naik ke atas. Tein lalu melihat ke arah belakang. Seluruh penumpang pingsan kecuali Yongdae. Saat Tein memeriksa tekanan udara, tiba-tiba Yongdae datang dan menunjukkan granat yang ada di tangannya. Dia meminta Tein untuk mengarahkan pesawatnya ke arah laut. Tein setuju, tapi dia harus memeriksa kabin terlebih dahulu. Yongdae menolak dan mengacukan pisau ke lehernya Tein. Kapten Gyu mencoba menenangkan Yongdae. Tein memang harus memeriksa tekanan udara agar pesawat itu tetap bisa terbang. Para penumpang pun mulai tersadar. Tein lalu mengambil koper dan mencoba menutup lubang pesawat dibantu penumpang di sana. Tein lalu berbisik ke kru perempuan yang bernama Okson bahwa pesawat tersebut sedang dibajak. Nah, tadi Tein melihat Marshall yang memegang senjata. Nah, jika Okson menemukannya, dia diminta untuk menyembunyikan senjata tersebut. Okson lalu diminta untuk mengambil jaring
agar mereka bisa menutup lubangnya. Nah ternyata salah satu penumpang terluka parah akibat ledakan tersebut. Dibantu Okson, Tae-in mengobati luka-lukanya. Sementara di kokpit, Kapten Gyu menanyakan alasan Yongdae membajak pesawat tersebut. Tapi Yongdae tidak menjawab. Dia tetap meminta pesawat itu untuk diarahkan ke laut. Para penumpang mulai panik. Mereka bingung ke arah mana pesawat ini terbang. Yongdae lalu menendang salah satu penumpang dan menunjukkan granat yang ada di tangannya. Semua orang panik. Yongdae lalu bilang bahwa pesawat ini akan menuju ke Korea Utara. Kapten Gyu sempat mencoba melaporkan pembajakan tersebut. Yongdae yang mendengarnya langsung merusak alat tersebut. Yongdae memerintahkan Tae-in untuk mengarahkan pesawatnya ke Korea Utara. Okson lalu dipanggil untuk merawat Kapten Gyu. Kapten Gyu lagi-lagi menanyakan alasan Yongdae melakukan pembajakan tersebut. Yongdae lalu menunjukkan potongan koran tentang pembajak pesawat yang disambut layaknya pahlawan di Korea Utara. Nah Yongdae berencana menemui kakaknya yang dibawa ke sana saat perang Korea terjadi. Sementara di kabin, salah satu penumpang punya ide untuk menyergap Yongdae. Jika mereka bersatu, mungkin Yongdae bisa dihentikan. Yongdae lalu melihat ke belakang. Dia melihat Marshall yang mulai tersadar. Jadi Yongdae meminta penumpang lain untuk mengikatnya. Nah di waktu yang sama, Tae-in meminta ke Okson. Jika mereka sampai di perbatasan, Okson diminta untuk menghancurkan semua identitas dari para penumpang. Karena ada kemungkinan mereka tidak akan kembali. Saat pesawat memasuki awan dan terjadi turbulensi, penumpang tersebut langsung menyerang Yongdae. Tae-in mencoba membantu, tapi Kapten Gyu bilang dia tidak bisa melewati awan-awan ini sendirian. Penumpang itu meminta bantuan ke penumpang lain tapi mereka ketakutan. Istri penumpang tersebut menggigit tangan Yongdae. Pisau di tangannya pun terlepas, tapi Yongdae langsung mengambil granatnya. Penumpang tersebut berusaha merebutnya, tapi Yongdae malah menemukan pistol milik si Marshall. Yongdae memukul penumpang itu dan menodongkan senjatanya. Tae-in langsung berlari, mencoba menghentikannya. Tae-in memohon agar Yongdae tidak membunuh siapapun. Sebentar lagi, mereka akan mendarat di perbatasan. Yongdae sedikit tenang, tapi dia mengambil pisau dan menusuk kaki penumpang yang menyerangnya. Tae-in diminta diam dan kembali ke kokpit. Istri si penumpang meminta tolong. Okson pun berlari dan meminta izin untuk mengobati penumpang tersebut. Di kokpit, Tae-in mencoba berpikir. Dia lalu menghancurkan indikator bahan bakar. Kapten Gyu seakan paham. Dia lalu bilang ke seluruh penumpang jika pesawat tersebut akan segenap mendarat di Korea Utara. Jadi sang kapten meminta seluruh penumpang untuk menghancurkan identitas mereka. Okson pun kembali ke belakang. Si Marshall yang tersadar meminta Okson untuk melepaskan ikatannya. Tapi saat Okson ingin melepaskannya, Yongdae menoleh ke belakang. Jadi Okson langsung buru-buru mengumpulkan identitas para penumpang. Yongdae lalu teringat, dulu dia sering dituduh menghubungi kakaknya yang berada di utara. Saat itu, salah satu petugas menjebaknya dan memasukkan potongan koran dari utara agar bisa menyiksa Yongdae. Yongdae pun ditangkap dan saat kembali, dia sudah menemukan ibunya yang tewas karena kelaparan. Itulah alasan Yongdae ingin pergi ke utara, karena di selatan dia diperlakukan tidak adil. Kembali ke masa sekarang, si Marshall meminta bantuan ke penumpang untuk melepaskan ikatannya. Tapi para penumpang ketakutan. Untungnya ada salah satu penumpang yang memberanikan diri dan langsung menuju ke belakang. Okson juga membantu dengan cara menutupi pandangannya Yongdae. Tentu Yongdae merasa ada yang aneh. Jadi dia meminta Okson untuk minggir. Okson berkelit. Dia sedang mencari identitas penumpang yang ada di jaketnya. Okson pun ditarik. Tae-in bergerak cepat. Dia langsung membunyikan alarm untuk menghentikan Yongdae. Yongdae kembali ke kokpit. Kapten Gyu bilang
bahwa pesawat kehabisan bahan bakar, jadi mereka harus mendaratkan pesawatnya. Kapten Gyo pun dipukul. Yongdae tahu Kapten Gyo berusaha mengelabuinya. Tae-in lalu menunjukkan indikator bahan bakar yang sudah menipis. Yongdae meminta Tae-in untuk bersumpah sambil ditodong senjata. Tae-in lalu meminta izin untuk menurunkan ketinggian pesawat. Kapten Gyo bilang dia sudah tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia menyerahkan semuanya ke Tae-in untuk mendaratkan pesawatnya. Cuma Tae-in masih belum tahu bagaimana jika Yongdae sadar mereka belum berada di Korea Utara. Sementara itu, Yongdae menarik pelatung granatnya dan meminta salah satu penumpang untuk memegangnya. Karena jika dilepaskan, maka granat itu akan meledak. Tae-in pun menurunkan roda pesawat dan bersiap mendarat. Yongdae meminta Tae-in untuk menaikkan pesawatnya. Tae-in bilang mereka sudah ada di utara, tapi Yongdae sadar dia sudah dikelabui. Barusan dia melihat danau Hwajinpo. Tae-in tidak bergeming, dia mencoba mendaratkan pesawatnya. Yongdae pun menodongkan senjatanya ke salah satu penumpang. Pesawat itu pun mendarat. Si penumpang terus memohon agar Tae-in menuruti perintahnya Yongdae. Yongdae mulai menghitung. Hingga pada akhirnya Tae-in memilih untuk lepas landas kembali. Seluruh penumpang ketakutan. Tiba-tiba Yongdae menembakkan senjatanya. Ternyata Yongdae menembak kaki Tae-in. Kapten Gyo sangat marah. Matanya sudah terluka dan mereka semua hanya mengandalkan Tae-in untuk mengemudikan pesawat tersebut. Jadi jika Yongdae melukainya, maka mereka semua bisa tewas terjatuh. Yongdae tidak peduli, baginya hidup jauh lebih menakutkan. Tae-in pun mengikat lukanya. Yongdae menjelaskan ke Tae-in, jika mereka membawa pesawat itu ke utara, maka mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan disambut layaknya pahlawan. Yongdae meminta Tae-in untuk bergabung bersamanya. Tae-in setuju, asalkan penumpang diturunkan terlebih dahulu. Ada tempat pendaratan 5 menit dari sana. Setelah itu, Tae-in akan mengantar Yongdae ke utara. Yongdae mengacungkan senjatanya. Dia tidak sebodoh itu. Tae-in terus memohon, para penumpang ini mungkin akan diperlakukan buruk selama di utara. Jadi Tae-in memohon agar melepaskan mereka. Mereka punya keluarga yang mungkin akan terus-terusan bersedih. Yongdae mulai luluh. Tapi tiba-tiba pesawat tempur datang mendekati pesawat mereka. Yongdae panik. Mereka menghimbau agar pesawat itu berbalik ke selatan karena mereka memasuki zona larangan terbang. Di saat inilah Kapten Gyo meminta Tae-in mengirimkan sinyal darurat. Okson juga melepaskan ikatan si Marshal. Ternyata salah satu pilot pesawat tempur tersebut adalah Dongchul. Dongchul menanyakan apa yang terjadi. Tae-in ingin memberitahunya, tapi Yongdae keburu kembali ke kokpit. Pesawat lain mulai memberikan peringatan. Tae-in bilang mereka akan ditembak. Yongdae tidak peduli karena dia tahu pesawat yang dibajak setahun yang lalu bisa melewati perbatasan dengan selamat. Tembakan peringatan pun ditembakkan. Tae-in bilang setelah ini mereka akan menembak salah satu mesin pesawat dan memaksa mereka mendarat. Yongdae pun pergi ke kabin pesawat. Tae-in meminta Dongchul untuk tidak menembak. Dongchul bilang bahwa situasi kali ini berbeda. Salah satu skuadron dari utara sedang menuju ke sana. Jika tidak dihentikan sekarang, maka bisa memicu perang. Okson pun dihubungi. Dia diminta untuk melapor jika pesawat ada di belakang. Kantor pusat meminta salah satu pesawat tempur untuk menembaknya. Nah, pesawat itu pun bersiap. Okson dengan cepat melapor. Sebelum tertembak, Tae-in langsung berputar. Pesawat tempur itu terus menembaki Tae-in. Tae-in berusaha keras menghindarinya. Tapi karena pesawat yang dia tumpangi pesawat komersil, dia tidak bisa menghindar. Yongdae di sini sempat terluka. Tae-in pun punya ide. Dia
meminta Kapten Gyu melepaskan beberapa bahan bakar jika pesawat tempur itu tepat di belakang mereka. Rencana pun dilakukan dan hal itu berhasil membuat salah satu pesawat kehilangan pandangan. Dongchul pun mulai mendekat dan memaksa Tae-in mendaratkan pesawatnya di pantai. Tae-in mengiyakan hal itu, tapi Yongdae mengancamnya. Laporan pun masuk, skuadron utara sudah mulai mendekati perbatasan. Tae-in kebingungan apa yang harus dia lakukan. Dia mencoba menjelaskan ke Yongdae bahwa skuadron selatan akan membunuh mereka semua. Tapi Yongdae malah senang dia tidak mati sendirian. Tae-in dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Misil pun disiapkan, tapi Dongchul mengganggu rekannya untuk menembak. Rekannya berteriak untuk segera menembak jatuh pesawat tersebut. Tapi Dongchul percaya pesawatnya sedang dibajak. 3 mil sebelum sampai di perbatasan, Tae-in memohon untuk mendarat di pantai, tapi Yongdae kekeh untuk terus maju ke depan. Dia tidak peduli jika mereka ditembak mati. 10 detik sebelum sampai ke perbatasan, Tae-in membuat keputusan. Dia tidak peduli jika Yongdae menembaknya. Dia akan menyelamatkan para penumpang. Pesawat itu pun langsung bermanuver ke atas. Yongdae pun terjatuh ke belakang. Tae-in meminta seluruh penumpang untuk bertahan. Yongdae berusaha berpegangan. Pesawat itu pun terbalik. Yongdae mencoba kembali ke kokpit. Tapi Tae-in berhasil mengembalikan posisi pesawat. Yongdae pun akhirnya terhempas. Tae-in meminta Kapten Gyu untuk memegang kendalinya. Dalam 10 detik, dia diminta untuk menarik tuasnya. Tae-in lalu pergi ke kabin. Dia mencoba untuk menghentikan Yongdae. Okson diminta untuk membantu Kapten Gyu dan menjadi matanya. Salah satu penumpang melepaskan ikatan si Marshal. Si Marshal melepaskan tembakan peringatan. Yongdae langsung mengeluarkan granat dari jaketnya. Yongdae lalu berbalik dan ternyata dia tertembak. Tae-in bilang dia akan mengobati Yongdae. Dia ingin Yongdae tetap hidup dan tidak lagi merasakan penderitaan. Yongdae berterima kasih dan mencoba untuk mendekati Tae-in. Tapi si Marshal langsung menembaknya. Yongdae pun tewas dan granat di tangannya pun aktif. Tanpa pikir panjang, Tae-in membekap granat tersebut dan mengorbankan dirinya agar para penumpang bisa selamat. Granat itu pun meledak. Tae-in masih sadar meskipun darah di mana-mana dan tangannya putus. Salah satu penumpang membalut tangannya Tae-in untuk menghentikan pendarahan. Sementara itu, Dongchul membantu Kapten Gyu mendaratkan pesawatnya ke bibir pantai. Roda pesawat diturunkan, tapi Tae-in melihat roda tersebut macet. Meskipun terluka parah, Tae-in tetap mencoba kembali ke kokpit. Dia meminta ke semua penumpang untuk membantu. Di bawah dek, ada tuas manual untuk menurunkan roda pesawat. Para penumpang bahu-membahu menariknya. Dongchul meminta kecepatan pesawat untuk diturunkan. Tae-in meminta maaf ke seluruh penumpang karena belum bisa mengantarkan mereka ke tujuan. Tapi dia akan berusaha keras untuk memastikan bahwa pendaratannya akan aman. Tiba-tiba, mesin pesawatnya mati. Mereka kehabisan bahan bakar. Tae-in sangat lemas karena dia juga kehabisan darah. Di saat inilah, Tae-in teringat ucapan istrinya bahwa keputusan Tae-in untuk tidak menembak adalah tepat. Setidaknya, para penumpang masih selamat. Tae-in pun berusaha tetap tersadar. Semua penumpang saling berdoa. Pesawat itu pun mendekat ke bibir pantai. Para penumpang diminta untuk merunduk. Pesawat itu pun berhasil mendarat dengan selamat. Si Marshal dengan cepat membuka pintu evakuasi. Okson diminta untuk membantu menurunkan penumpang. Saat semua penumpang sudah berhasil turun dengan selamat, Tae-in
merasa lega dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah video dari pesawat yang asli. 58 penumpang dan kru selamat, hanya 2 orang yang tewas, yaitu pembajak dan co-pilot yang menjatuhkan dirinya ke granat untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Dan sampai sekarang, 11 penumpang yang diculik di pembajakan pertama belum dipulangkan dari utara. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Hijack 1971. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejong.